Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khaliqinal azim alladzi akramana bi israqil anwaril hidayah ila siratal mustaqim. Bi bi'sati sahibul khuluqil azim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala manhajil qawim sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita mendekati bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan dilahirkannya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui hari 12 Rabiul Awal atau hari kelahiran Nabi Muhammad adalah hari yang termulia, yang teragung bagi kita sebagai umatnya. Karena tanpa hari tersebut, maka kita tidak akan pernah ada peristiwa-peristiwa besar lainnya di dalam Islam. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, diturunkannya kewajiban salat, seperti peristiwa Idul Fitri dan Idul Adha, serta bulan Ramadan. Oleh karena itu, memasuki bulan Rabiul Awal ini, mari sama-sama kita menyemarakkan diri kita dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang telah diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad teramatlah banyak. Kekhususan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang terdahulu amatlah luar biasa. Seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulun nabiyyil ummi alladzina yajiduna indahum bil kitab indahum bit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith. Di mana Allah berfirman, mereka yang mengikuti nabinya, rasulnya, yang diberikan keistimewaan yang tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil, yang saling mengajarkan kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk, dan terlepaslah belenggu dari leher-leher mereka, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhususan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat terdahulu, di dalam sebuah kitab karangan ulama besar Profesor Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dikatakan teramatlah banyak. Dikala umat terdahulu tertimpa najis di badan atau di pakaiannya, maka pakaiannya harus dipotong dan tidak dapat dibersihkan dengan air. Bahkan di dalam riwayat Sunan Abi Dawud dikatakan apabila terkena pada badan, maka badan yang terkena najis tersebut tidak dapat dibersihkan, tapi harus dipotong dan tidak mampu dibersihkan dengan air. Itu kekhususan yang amat diberikan, kegampangan, kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan kemudahan yang kedua yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad, kita dapat melaksanakan sholat di tempat manapun, di ardi manapun, tidak hanya di masjid, tapi umat-umat terdahulu mereka harus melaksanakan sholat, mengerjakan ibadah di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar karunia yang diberikan Allah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Berikutnya, mereka yang melakukan perbuatan dosa berupa penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, maka hukumannya tidaklah cukup hanya dengan beristighfar, tapi seperti di dalam Al-Quran dijelaskan, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mereka bertobat dengan disarankan untuk dibunuh, maksudnya dengan cara diqisas, dibunuh karena mereka melakukan kesalahan yang luar biasa tersebut, menyembah selain Allah dan tidak hanya cukup beristighfar, memohon ampun kepada Allah.
Bahkan di dalam kitab Mawahibul Laduniyah dijelaskan, apabila yang mengerjakan kesalahan adalah berupa mata melihat sesuatu yang haram, maka mata tersebut harus dicongkel. Apabila tangan melakukan sebuah kesalahan, maka tangan tersebut harus dipotong. Apabila jemari-jemari lain yang melakukan kesalahan, maka mendapatkan imbalan balasan yang teramat besar, yang tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad. Keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya, dan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Khususian yang lain sangatlah banyak. Wanita haid di zaman terdahulu, maka dipisahkan rumah-rumah mereka dan tidak boleh ditemui dan tidak dipisahkan begitu saja, bahkan tidak boleh berhubungan apapun. Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad masih boleh berkumpul di dalam satu rumah, masih boleh berbicara. Yang tidak dibolehkan hanya melakukan hubungan badan atau istimta baina surrati war rukbah, atau bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Itulah kekhususian umat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Bersyukurlah kita sebagai umat yang mulia ini, umat yang mendapatkan berbagai macam kemudahan dari Allah, berupa kekhususan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jikalau umat terdahulu tidak diperbolehkan berjual beli di kala hari rayanya, maka kita ketika hari Jumat hanya tidak diperbolehkan berjual beli ketika azan telah berkumandang, dan setelah dan sebelumnya maka diperbolehkan kembali untuk melakukan apapun dari jual beli, berniaga dan sebagainya. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad yang tidak didapatkan. Bahkan apabila seorang melakukan kesalahan, baik kesalahan itu karena hilaf ataupun karena lupa, maka Allah akan menyegerakan azab bagi mereka. Berapa banyak kita mendengar di dalam Al-Quran, umat-umat terdahulu mendapatkan siksa yang amat berat, siksa yang amat besar, siksa yang sangat luar biasa, berupa taun dan azab dari Allah yang tidak diberikan kepada umat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum dan kau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Mari kita hadirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Kita cintai Nabi Muhammad dengan segenap perasaan kita. Kita ikuti ajaran yang sudah dimudahkan oleh Nabi Muhammad, berupa keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah, karena kita umat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah hal tersebut agar kelak kita mendapatkan keistimewaan, mendapatkan predikat menjadi umat yang layak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat yang lain, umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 3 golongan di dalam Al-Quran. فَمِنْهُمْ مَنْ ظَلِمَ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 3 golongan. Mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri, mereka yang sering mengerjakan perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan larang melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Mereka ini disebut zalim li nafsihi. Sedangkan kelompok yang kedua yang disebut muqtasid, mereka yang mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah.
tapi mereka mengerjakan yang makruh dan sering meninggalkan yang sunnah. Mereka disebut golongan muqtasid. Sedangkan golongan ketiga adalah golongan terbaik, sabiqun lil khairat. Mereka yang menyegerakan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang selalu mengerjakan kewajibannya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan meninggalkan perilaku makruh bahkan mubah yang tidak bermanfaat bagi agama dan bagi dirinya. Ibn Abbas di dalam riwayatnya mengatakan, golongan pertama yaitu sabiqun lil khairat, mereka orang-orang istimewa ini masuk surga bighairi hisab, masuk surga dengan langsung tanpa adanya hisab. Keistimewaan bagi mereka yang mengerjakan amalan-amalan tersebut. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok al-muqtasid, mereka yang melaksanakan kewajiban tapi juga kadang-kadang melaksanakan hal-hal yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Mereka masuk surga karena rahmat Allah. Mereka masuk surga karena mendapatkan kasih sayang Allah. Sedangkan mereka yang zalim li nafsi, setelah mendapatkan perhitungan panjang di yaumil mahsyar, mereka merupakan umat Nabi Muhammad yang sering melalaikan kewajibannya, sering melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mereka mendapat masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam lanjutan ayat tersebut, alhamdulillahilladzi azhabana al-huzna, segala puji bagi Allah yang melepaskan bagi diriku segala kesedihan, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha patut disyukuri atas akan nikmat-nikmatnya. Mereka yang masih berbuat kesalahan pun mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Marilah jadikan diri kita umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya dengan selalu menjalin hubungannya. Keistimewaan-keistimewaan yang telah diberikannya sudah selayak dan sepatutnya kita cintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan kita terhadap apapun yang ada di alam ini. Mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada anak kita, bahkan kepada apapun yang ada. Mencintai Nabi Muhammad dengan selalu mengingat di dalam hati kita ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, menghidupkan diri kita dengan selalu berselawat kepadanya, agar kita semakin menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah berkat salawat yang kita bacakan untuk Nabi Muhammad. Karena satu salawat yang kita bacakan untuk Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan hati yang tidak hadir sekalipun, maksudnya hati yang lalai, mendapatkan balasan 100 hingga ratusan ribu. Berkata Abi Mawahib As-Sazali di dalam kitab Taqribul Usul li Tashilil Usul karangan Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Sambutlah hari kelahiran Nabi Muhammad dengan riang gembira, dengan memperbanyak ikhtifal, perayaan-perayaan maulid Nabi Muhammad bin Abdullah, agar kelak kita termasuk kelompok orang yang mendapatkan pandangan daripada baginda Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad, mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Di waktu-waktu yang istimewa, di sepertiga malam, 2/3 malam, di mana Allah telah menurunkan di dalam riwayat turun ke langit bumi dalam artian ingin mendengarkan doa hambanya,
Adakah dari mereka yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan permohonannya. Adakah di antara mereka yang meminta, maka akan aku berikan permintaannya. Adakah di antara mereka yang memohon ampun, maka akan aku berikan ampunannya. Adakah di antara mereka yang memiliki hajat, maka akan aku kabulkan hajatnya. Gunakanlah waktu-waktu tersebut dengan memperbanyak istighfar dan berselawat kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedikit pun terlewatkan dalam diri kita untuk mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, karena telah apa yang diperjuangkannya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan kelak di yaumul kiamah, dikala manusia sudah sibuk dengan dirinya sendiri, Nabi Muhammad masih disibukkan oleh umatnya agar dapat menolong mereka. Nabi Muhammad mondar-mandir dari telaga untuk memberikan syafaat dan minuman dari telaga Kautsar. Kemudian Nabi Muhammad ke Sirat agar mereka selamat melewati Sirat dengan syafaat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad melalui menuju ketimbangan agar mereka pun selamat daripada perhitungan Allah berkat syafaat Nabi Muhammad. Jadikan momentum pendekatan kita pada masuknya bulan Rabiul Awal ini, rasa syukur kita kepada umat Nabi, menjadi umat Nabi Muhammad, yang menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada sunnah-sunnahnya dan meneladani segala perintah-perintahnya. Bukankah telah cukup bagi kita suri tauladan terbaik, yaitu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi setiap ajaran yang diajarkannya, pemberian ilmu yang diberikannya, hanyalah untuk mendekatkan diri kita menjadi manusia-manusia yang sempurna di mata Allah dan di mata Rasulnya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Begitu banyak keistimewaan umat Nabi Muhammad yang didapatkan bagi kita sebagai umatnya. Mari kita jaga hal tersebut. Jangan sampai kita bukan menjadi golongan umat Nabi Muhammad berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan, "Waman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka mereka bukan termasuk dari kelompokku. Mudah-mudahan kita semua dijadikan kelompok umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, karena kemudahan-kemudahan serta keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita berniat melakukan kebaikan, sebelum kita melakukan kebaikan itu sendiri, maka telah dicatat bagi kita satu kebaikan. Sedangkan apabila kita meniatkan kejahatan dan kita tidak jadi melakukannya, maka tidak tercatatkan sebuah kejahatan. Inilah istimewaan daripada umat Nabi Muhammad yang harus kita jaga dengan rasa berterima kasih kepada Nabi Muhammad, dengan mengikuti apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah terbaik-baik umat yang telah diberikan oleh Allah di alam semesta ini. Maka jadikanlah predikat tersebut memang pantas untuk diri kita menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu mengikuti ajaran Allah dan sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Selain memperbanyak selawat, ajarkan kepada anak-anak kita
untuk mengikuti adab-adab dan sunnah Nabi Muhammad yang tidaklah repot, tidaklah susah bagi kita untuk mengikutinya, yaitu dengan cara mengajarkan anak kita doa-doa yang memang seharusnya untuk dilakukan, seperti masuk dalam rumah menggunakan masuk dalam masjid menggunakan kaki kanan, keluar dari masjid menggunakan kaki kiri, membaca doa-doa yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mengerti dan meneladani Nabi Muhammad. Berikan mereka sejarah Nabi Muhammad, ajarkan kepada mereka bagaimana biografi dan kehidupan baginda Nabi Muhammad, agar kelak ketika mereka besar, mereka tahu siapa yang patut mereka tiru dan siapa yang patut mereka contoh. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad dan keluarga-keluarga kita dipenuhi dengan sunnah Nabi Muhammad yang senantiasa mendapatkan keterangan, penerangan dari Allah, menjadikan kedamaian dari Allah. Karena rumah yang dibacakan selawat, dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah-rumah tersebut akan menjadi rumah-rumah yang selalu terang benderang, seperti kita melihat bintang. Mereka melihat rumah-rumah yang penuh bacaan selawat dan bacaan Quran, rumah yang penuh keterangan daripada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fitnah di akhir zaman ini, apabila kita kembalikan atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita akan tetap selalu bersyukur atas apapun yang terjadi. Kita akan selalu merasa tenang akan musibah yang menimpa, dan kita akan selalu berusaha melaksanakannya karena merupakan dasar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita berhak menjadi umat Nabi Muhammad di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat duduk di dalam surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita betul-betul mencintai dari dasar hati kita dan betul-betul mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sehingga kita berhak duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Karena pandangan yang terindah, kenikmatan yang tertinggi selain bertemu dengan wajah Allah adalah berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Dudukkan diri kita, tinggikan derajat kita agar sampai untuk duduk bersama dengan Nabi Muhammad, agar kita masuk ke dalam kelompok sabiquna lil khairat yang selalu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala suatu hal yang diharamkan, melaksanakan yang sunnah dan menjauhkan yang makruh, agar kita selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad mendapatkan kelompok yang tertinggi, kelompok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata kita umat di akhir zaman yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita mencintai karena kita mengetahui, karena kita belajar daripada agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan taufik hidayahnya. Dan apabila yang salah dari kita, Allah ampunkan berkat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadikan rasa syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan kecintaan kita karena diberikannya kita kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi-Nabi Musa dan Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kita diberikan predikat menjadi umat Nabi Muhammad, maka laksanakan dengan sebaik mungkin yang kita bisa dengan mengajarkan, mengamalkan
sunnah dan ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.